Baik, shalom. Salam. Sekali lagi shalom. Salam. Kira-kira saya menyanyi satu kali lagi, saya mau setuju kan? Saya sebenarnya minta Bapak Pendeta untuk kita duet, tapi logat Kupang dengan Alor tidak sama. Jadi takutnya pas menyanyi Bapak Pendeta bilang beta, saya bilang saya lagi. Yang baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sudah berdiri di sini kayaknya sudah 3 kali. Dan puji Tuhan saya banyak belajar di sini. Saya berkhotbah sambil belajar. Kalau saya berkhotbah dan tidak belajar itu agak repot. Karena ini jujur saja dari perpuluhan ini saya banyak belajar dari sini. Saya pertama melayani di Gereja GBJ Morowati sebagai kepala sidang. Perpuluhan 1 tahun. Kira-kira berapa menurut Bapak Mama? 500.000 1 tahun. Perpuluhan pertama. Kedua dia naik 1 juta. Dan saya dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di sini, dan saya banyak belajar dari almarhum bahkan Pak Kaleb. Puji Tuhan kemarin saya punya sudah naik 22 juta. Memang tidak sama dengan di sini. Tapi kalau di sini kayaknya 1 bulan, di Lembur kami 1 tahun. Tapi kalau kita lihat keadaan tanah di sini kayaknya di Lembur orang suruh pindah datang di sini, mungkin saya orang pertama yang agak timbang-timbang. Karena kalau di Kupang orang bilang ini rumput saja mau hidup just setengah mati. Tapi memang Bapak Mama di sini diberkati Tuhan. Jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sudah pasti firman Tuhan ini Bapak Mama sudah dengar. Apalagi sampai anak sekolah minggu juga bisa hafal. Dan saya sudah pastikan tadi juga dengar firman Tuhan ini. Tapi saya akan sampaikan dari versi koordinator Lembur. Jadi sebelum saya berkhotbah kita sepakat dulu. Sebelum saya berkhotbah kita sepakat dulu. Untuk anak-anak sekolah minggu itu saya tidak omong. Tapi remaja sampai Bapak Mama sampai orang tua, kalau ada yang sebentar berkhotbah belum selesai, kalau mau tidur dari sekarang angkat tangan memang. Ini saya ngomong serius. Kalau di Lembur saya hafal nama, di sini tidak. Jadi nanti saya tinggal ngomong yang baju hitam kenapa tidur begitu. Ini contoh saja, jadi yang baju hitam jangan terganggu juga. Karena saya juga kebetulan jas hitam. Ya, sekarang sudah pas jam 10. Kalau di Lembur jam 11 kita pulang, itu ibadah rumah tangga. Ya ini serius. Teman-teman hamba-hamba Tuhan yang jalan dengan saya itu 15 hari itu kita memang betul-betul adu visi. 15 hari. Habis perkunjungan saya duluan sakit. Jadi kemarin hamba Tuhan sampaikan, saya bilang saya ada sakit. Jangan sampai corona, saya bilang kayaknya. Karena memang tiba-tiba leher juga sudah gatal. Ini yang orang ngomong gejala corona ini, saya rasa ini ada kena saya betul-betul. Pagi-pagi saya bangun, saya jemur matahari, orang bilang begitu. Dan puji Tuhan, kalau berani bilang ini gejala bertambah, mungkin tadi ada yang jabatan dan saya bisa tidak mau memang. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita pastikan bahwa semua yang terjadi karena anugerah. Kita pastikan bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, tetapi itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di sini, sehingga Tuhan memperhitungkannya. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah dibacakan oleh anak Tuhan bagi kita di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Kita akan belajar di bawah satu tema yang saya siapkan bagi kita, yaitu ketaatan membayar persembahan persepuluhan. Saya harus bicara dari versi ketaatan, karena 1 tahun perpuluhan 90 juta lebih itu bukan gampang. Minta maaf tadi saya lupa, kira-kira jumlah kakak di sini berapa? 40. Itu kalau di saya, ini kita hanya hitung-hitung saja ya. Artinya saya sudah sampaikan di jemaat saya bahwa target saya untuk melayani itu bukan perpuluhan, tapi target saya melayani adalah jemaat diberkati. Bisa paham itu, supaya tujuan pelayanan itu bukan supaya perpuluhan, uang banyak saya dapat dan sebagainya. Tetapi target saya adalah melayani Tuhan, jemaat semua bisa merasakan berkat, jemaat semua bisa merasakan keselamatan, bahkan lebih daripada itu, jemaat bisa mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang persembahan persepuluhan, itu merupakan sebuah pemberian yang perlu dilakukan oleh orang yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang telah percaya kepada Tuhan
adalah persembahan persepuluhan merupakan bagian daripada Tuhan yang harus diberikan. Jangan sampai kita sudah menilai bahwa perpuluhan kita sudah 90 juta lebih, kita mulai terganggu dengan itu dan kita tidak mau memberikan 100% dari persembahan persepuluhan. 100% yang saya maksudkan di sini adalah 100% dari pendapatan kita, kemudian 10% dari pendapatan persepuluhan itu kita berikan kepada Tuhan. Jadi 10% itu yang saya bilang 100% dari persepuluhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika dari hasil usaha pekerjaan, ladang ternak dan lain-lain, tentu saja kita sudah merasakan berkat itu. Dan hal ini yang terjadi di antara bangsa Israel. Ketika Tuhan memberkati mereka, ketika mereka merasakan sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa dari orang lain, dari bangsa lain, mereka mengakui bahwa Tuhan peduli terhadap mereka, mereka mengakui bahwa Tuhan sudah berkati mereka, akhirnya mereka lupa Tuhan. Sudah 90 juta itu kita sudah diberkati Tuhan. Tahun depan tidak sampai tidak apa-apa. Sekarang kita bagi 2 tidak apa-apa. Tetapi ketika kita mengakui bahwa kita sudah diberkati Tuhan dan bagian daripada Tuhan harus dipersembahkan kepada Tuhan, maka yang terjadi di dalam Kejadian 14 ayat 20 tentang pemberian Abraham kepada Tuhan, 1/10 dari pendapatannya. Karena ia mengakui bahwa Tuhan yang telah memimpin, Tuhan yang telah menyertai, Tuhan yang telah memberkatinya, sehingga ia tidak lupa dengan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya tadi sudah sampaikan tentang kesaksian dari tempat pelayanan saya. Saya awalnya memang terlalu menikmati dan sampai hari ini saya menikmati. Sampai kemarin saya omong di bendahara, sebelum baca persembahan persepuluhan itu, kasih bocoran dulu karena tahun kemarin kamu bikin saya kaget begitu. Karena kalau ukuran saya 14 juta tahun kemarin itu luar biasa. Dan tahun ini Tuhan berkati jemaat saya. Dan jemaat saya memang tidak ada yang PNS. Honor juga hanya 1-2 orang termasuk 1 istri. Tapi terakhir ini dia suami ini makin api-api saja, jadi kita lapor ke dia istri ini orang kasih berhenti saja. Ada 1 istri orang kasih berhenti, hapus dia punya nama dari guru. Tapi puji Tuhan, Bapak Kaleb di sini bantu saya untuk bisa antar ke kantor dan kemungkinan besar 1-2 hari ke depan bisa kerja di kantor lagi. Kalau menurut saya itu bukan sebuah ukuran. Jadi Bapak Mama di sini tadi disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan memang saya sudah ketika saya datang di sini saya sudah tanya. Dan di sini PNS 4 orang. Banyak tempat yang PNS itu luar biasa. Orang-orang yang pendapatan tetap. Kalau PNS itu kita sudah tahu pendapatan tetap. Itu tidak bisa ganggu gugat. Mau sakit, mau apa tetap tiap bulan itu sudah jelas begitu. Tetapi kita yang petani, yang berprofesi lain itu butuh tenaga, butuh visi. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita tentu saja persembahan persepuluhan kita harus berikan kepada Tuhan karena itu milik Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Dan pemberian tersebut diterima oleh Melkisedek, Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi. Itu waktu Abraham mempersembahkan persembahan persepuluhan itu. Kalau di sini saya tidak tahu 90 juta itu otomatis semua sudah ada di gereja. Kalau di tempat saya itu tidak. Pendeta mana yang dia suka, nah dia mau pilih. Tadi saya lihat pendeta dia pukul bikin saya tidak enak lagi, saya tidak mau kasih. Ada yang sampai ketemu kita di pasar, mungkin saya sudah sampaikan di sini. Ketemu kita di pasar, dia bilang, "Bapak ambil Bapak punya dulu." Saya belum pikir saya ini penagih pajak. Jadi datang di pasar tagih pajak, bayar pajak dulu. Begitu. Itu di gereja sama marah-marah. Saya pergi di pasar itu bukan tidak ada uang. Tidak mungkin di rumah saya berdoa, "Tuhan, saya tidak ada uang. Jadi Tuhan, saya punya jemaat di pasar, sebentar saya pergi dia kasih uang dan saya belanja." Itu tidak mungkin. Apalagi jalan dengan istri pakai percaya diri lagi. Istri duduk di belakang, oke, baru ternyata saku kosong. Itu tidak mungkin. Jadi saya bilang, kalau bicara persembahan persepuluhan itu bawa ke gereja. Memang itu awal yang menyakitkan. Jemaat tidak mau. Kami tidak mau. Kami itu maunya harus didoakan langsung. Ini tidak mungkin 17 lebih kali kita doa satu-satu. Nama ini, itu terakhir kita hancur. Karena ada yang kita bisa lupa. Nah, saya sudah pastikan, walaupun Bapak Pendeta di sini, Bapak Vikaris di sini, Pak Kaleb,
orang luar biasa, tapi tidak mungkin dia mau naik berdoa sebut satu-satu tuh nama. Terakhir satu oman di Babel, sapunya juga belum Bapak. Artinya kan bisa benar. Jadi ketika ia memberikan persembahan persepuluhan di dalam perjalanan masa kepemimpinannya umat Israel, ia memberikan sebuah peraturan secara tegas mengenai persembahan persepuluhan, dan peraturan ini tidak bisa diganggu gugat. Sehingga firman Tuhan mengatakan, tetapi dalam perjalanan itu mereka sudah lupa Tuhan. Artinya sudah diberkati dengan luar biasa, sudah diberkati dengan ya melimpah-limpah, firman Tuhan bilang. Akhirnya mereka lupa Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan ayatnya yang ke-7 dan 8, firman Tuhan mengatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita punya bahasa dan bilang orang lain kita bisa akal, tapi kalau Tuhan tidak bisa. Bapak Pendeta, saya sebentar barusan datang, terakhir tidak datang juga. Ini saya ngomong di samping pengerja di Lempur ini. Kami itu banyak orang, kalau datang itu bisa pakai oto, itu tuh pendeta muda semua. Artinya vikaris, evangelis, bahkan pendeta. Tapi banyak kan tidak datang. Kalau omong sakit kami bilang jangan sampai corona jemaat di sebelah lagi membangun, tiba-tiba, bukan omong kasar, tapi corona ini kita semua takut, jadi saya jangan lanjut lagi. Tapi kalau tiba-tiba satu sakit, oh ini penyakit dari Lempur yang datang. Akhirnya pendeta yang lain belum masuk, ketua koordinator sudah masuk penjara dulu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika kita berbicara tentang persembahan persepuluhan, apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bagian daripada Tuhan itu perlu, itu penting. Kalau di sini yang saya dengar itu setiap minggu, dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya sudah pernah jujur dengan Bapak Kaleb untuk saya berkhotbah di sini, sampai saya ragu, sampai jangan sampai motivasi salah, jadi lain kali saya jangan khotbah di sana lagi. Dan tidak, kami sudah begitu. Dan puji Tuhan, malam ini merupakan sebuah anugerah, sehingga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman, dan yang di bawah ini juga orang luar biasa semua. Kakak pendeta juga bisa hadir. Saya ngomong kakak pendeta karena saya konyari juga. Tapi secara organisasi ya senior. Ya. Jadi ketika bangsa ini sudah dipelihara oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka sudah menyimpang. Mereka sudah tidak mau memberikan apa yang sebenarnya jadi milik Tuhan. Mengapa sehingga mereka tidak memberikannya kepada Tuhan? Tadi saya sudah katakan bahwa karena mereka sudah berkelimpahan, mereka sudah diberkati dengan luar biasa, sehingga menyebabkan mereka lupa Tuhan. Dan hal itu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga Tuhan menegur mereka dengan cara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kamu telah menipu Tuhan. Kamu telah menipu Tuhan. Dan ketika bangsa Israel mengatakan bahwa dengan cara bagaimanakah kami dapat menipu Tuhan, firman Tuhan mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Ini sesuatu yang tegas. Allah menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa apakah manusia bisa menipu Allah? Sedangkan manusia ini adalah ciptaan Allah. Bahasa sederhana kita bilang, ini manusia satu ini saya yang buat, kok dia masih akal saya lagi. Padahal dia punya cara akal juga saya yang buat begitu. Ya toh? Kita akal Tuhan, ini otak yang Tuhan kasih, otak ini juga Tuhan yang kasih, baru ini otak ini kita pakai putar untuk akal dia lagi. Orang tua yang lahir kita saja, kita kalau akal dia ada anak yang baru lahir satu, kok akal orang tua ini sudah senior akal orang. Nah, guru saja begitu, anak yang ABC juga masih kasih tahu lagi, masih ajar saya B baru C lagi, sedangkan lewat A. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang akal Tuhan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya menyampaikan di sini, saya punya kesaksian yang luar biasa menyangkut dengan persembahan persepuluhan. Dan ternyata
ketika saya penyelesaian di sini, jemaat saya diberkati Tuhan. Itu jelas Bapak Ibu. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau persembahan persepuluhan yang dipersembahkan oleh jemaat kepada Tuhan disalah pergunakan, itu juga jemaat tidak diberkati. Artinya bahwa kita yang mempergunakan persembahan persepuluhan ini juga salah mempergunakannya, maka jemaat tidak diberkati. Sehingga tadi saya menyampaikan firman Tuhan ini agak sedikit keras di gereja, karena selama ini saya belum pernah keras. Tapi karena saya dengar Bapak Vikaris di sini khotbah 2 kali di Lembur, dan saya pikir hampir satu jemaat ada yang bisa bangun pulang. Jadi saya kasih di khotbah keras sampai tanya anak-anak, bilang di sini pasir 1 red berapa? Anak-anak suka ngomong 500. Oh berarti 50 Tuhan punya toh. Nah ini kita kalau hitung, woi, ini berarti perpuluhan bisa besar. Sehingga saya sudah sampaikan di bawah pendeta, sebenarnya tadi siang itu khotbah di saya punya gereja. Tapi karena khotbah 2 kali bikin saya telinga pedih, saya biar khotbah duluan dulu. Supaya dia agak panas-panas baru Bapak pergi lagi begitu. Kalau tidak nanti dong, oh ini karena pilih kabola khotbah terus, dia kasih tahu dia kawan kok mau datang. Ya kadang-kadang begitu Bapak. Jadi ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita mulai lihat dari sisi belakangnya. Ini dia khotbah, dia motivasi apa begitu. Kira-kira pendeta yang bikin omongan dia ini, dia dan dua punya hubungan seperti apa, itu sudah jelas. Gembala sidang sendiri kalau mau khotbah tentang perpuluhan, orang sudah mulai pikir-pikir, Bapak Tuhan ini pasti 1 minggu tidak makan ini. Jadi seringkali perpuluhan yang disampaikan itu sesuatu yang sensitif sekali. Bicara menyangkut dengan gembala yang mau kalau omong begitu. Tapi saya banyak belajar di sini. Tadi saya sudah sampaikan. Sehingga di rumah juga saya berdoa banyak, Tuhan ini apa yang saya mau omong. Karena bicara perpuluhan saya banyak belajar di sini. Tapi saya hanya mau mengingatkan, jangan sampai kita sama dengan Israel, sudah diberkati lebih luar biasa, akhirnya kita lupa Tuhan. Persembahan persepuluhan yang sebenarnya milik Tuhan kita lupa. Kemudian kita bangga-banggakan dengan yang kita sudah lewati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini kita akan melihat tentang persembahan persepuluhan yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, atau ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan, kemudian dampak dari ketaatan yang kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, bawalah segala persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa dampak dari pemberian kita kepada Tuhan, dampak dari ketaatan untuk kita membayar persembahan persepuluhan kepada Tuhan, yang pertama adalah janji Tuhan untuk mencurahkan berkat. Jadi ia sudah mengatakan bahwa ia akan memberkati kita. Tapi ketika dalam perjalanan itu, saya biasa bicara dengan Pak Kaleb menyangkut dengan pembangunan ini. Kalau di tempat saya, ini saya punya kelemahan, jadi jangan omong-omong begitu. Jangan sampai ngomong, kamu gembala terus datang khotbah begini-begini. Nah, kalau perpuluhan sudah banyak, jemaat sudah mulai begini. Kita ada bangun ini, kita ada bangun ini, jadi perpuluhan itu harus begini, buat begini dan sebagainya. Saya punya majelis itu yang di kampung terus, wakil sampai poster pelayan. Tapi saya ini karena keluar terlalu banyak, jadi saya kadang tidak tahu. Tapi orang biasa inbox saya di grup ini majelis gereja, Bapak ini jemaat ini ada begini-begini, jadi kalau bisa Bapak siap khotbah datang omong tuh begini-begini. Ini majelis mulai arahkan saya untuk khotbah harus begini. Tapi saya bilang tidak, kita berdoa biar firman Tuhan saja yang menegur kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan mencurahkan berkat di dalam ayatnya yang ke-10. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagimu sampai berkelimpahan. Ujilah aku. Uji Tuhan itu bukan berarti buat dosa habis bilang Tuhan lihat sudah. Sama uji Tuhan ini. Bukan seperti itu. Bukan Tuhan sudah berkati habis,
Tidak mau bayar persembahan persepuluhan baru bilang Tuhan sama lihat saya mau uji Tuhan nih. Bukan seperti itu. Tapi uji Tuhan yang dimaksudkan itu persembahan persepuluhan itu badatan dulu baru diberkati, kok tidak? Itu baru kita orang alur bilang itu baru lu lihat sudah. Begitu. Jadi berbicara tentang ujilah aku ini, kita bicara dari Kejadian sampai Wahyu. Aduh, kita bicara uji Allah ini memang suatu hal yang luar biasa. Bicara uji Allah ini juga menakutkan sekali bagi kita. Tetapi Allah berani mengatakan bahwa ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan berkat bagimu? Kalau buka berarti bisa ada yang tutup. Yang tutup juga Tuhan. Tuhan punya kuasa. Dia Petra ini sudah 90 juta jadi kelihatan dong sudah mulai gaya-gaya, jadi tutup sedikit dulu. Bisa tertutup. Tapi itu bukan doa kita. Karena otomatis kita sudah kasih Tuhan, itu Tuhan perhitungkan itu. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa ujilah aku, apakah aku tidak membukakan berkat bagimu? Itu artinya bahwa ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Saya bicara pengalaman waktu sudah kuliah, ambil teologi ya, itu hampir-hampir setiap bulan itu Bapak Mama kirim uang. Jadi saya tanya dong, ini uang berpuluhan, saya bilang, lain kali jangan, biar dikasih gembala. Tapi saya punya pengalaman buruk di gereja. Kalau di gereja Kema Injil Sikumana, itu perpuluhan itu siapa yang bawa dia punya nama sudah di situ. Jadi saya punya rektor, ini kebetulan wakil gembala sidang, dia lihat ini hampir setiap bulan saya punya nama ada di situ. Jadi dia pergi di kampus, dia mulai ganggu saya. Nah ini pasti uang 1 juta sudah ada di tangan kan, dia lihat 10% 100.000 saya suka kasih nah. Ini sudah mulai dia calon untuk saya tidak kasih Tuhan punya. Karena ini rektor, jadi rektor sudah tahu uang berapa yang ada di satu tangan. Lebih baik saya jangan kasih supaya dia tidak tahu, dia tahu saya tidak. Ya sederhana saja. Jadi setiap kali saya bawa perpuluhan, ini tidak mungkin di gereja kita pakai nama samaran nah. Ini berbahaya sekali kalau di gereja pakai nama samaran. Jadi otomatis ya nama lengkap-lengkap. Kali Manipara. Hari Senin sudah ini pasti uang 500.000 ada di tangan. 50.000 sudah taruh jelas-jelas di situ nah. Nanti dong naik lapor minggu lalu perpuluhan atas nama Kaleb Manipara 50.000. Ini sudah ganggu saya semua 3 atau 4 kali. Lebih baik saya tidak kasih memang. Bapak Mama kirim saya tidak kasih, saya diam-diam begitu saja, saya tidak bawa 10% lagi. Saya hanya omong di Bapak Mama, potong di situ memang. Padahal ini sudah kasih saya, berarti itu saya punya berkat ya, otomatis 10% dari saya punya berkat itu saya harus kasih Tuhan. Tapi saya mau kasih Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan mulai ganggu saya tiap hari. Lebih baik saya tidak kasih memang. Itu yang pertama, kadang penyakit di gereja. Kemudian kita punya istri juga kadang bisa membuat jemaat ini tidak mau memberi. Mama pupisan tuh kayaknya Tuhan punya belum kasih, jadi minggu depan Tuhan punya itu datang duluan. Orang pikiran mulai kacau. Ini kayaknya minggu depan pisang juga belum modok juga kok, ini gembala pu istri sudah datang minta jadi biar Bapak pergi sudah. Ada yang bisa bilang kemarin ini saya lihat ini mama pu ayam itu agak besar-besar jadi perpuluhan punya itu, besok hamba Tuhan sudah datang jadi datang memang ini di persoalan berat. Sehingga kalau di tempat saya orang bisa tidak beratan di gereja juga. Orang pergi kasih hamba Tuhan satu hati tergerak untuk kasih Bapak, jadi Bapak sembahyang saya dulu. Kadang begitu juga. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau berbicara tentang ketika Allah mencurahkan berkat bagi kita, maka otomatis semua orang merindukan berkat itu. Dan ketika kita sudah diberkati Tuhan, banyak cara yang bisa terjadi untuk menyebabkan kita tidak mau memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Motor rusak, ban pica, ini uang sedikitnya saya taruh-taruh kok, tunggu hari Minggu terlalu lama jadi biar sudah. Saya sendiri berdoa di situ kok. Saya bikin urus ban sudah. Bisa begitu. Sederhana saja tuh jagung muda. Bapak Mama yang anak masih kecil-kecil itu tahu saja. Ini anak juga kita belum sembahyang, dia sumakan memang dia biar kok Bapak sembahyang di sini sudah begitu. Ya bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita sudah menyatakan bahwa kita diberkati Tuhan, maka bagian daripada Tuhan kita
memberikannya kepada Tuhan, maka otomatis janji Tuhan Dia akan mencurahkan berkat. Jadi bicara persembahan persepuluhan, di Lembur saya katakan bahwa ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, bukan motivasi kita supaya kita diberkati Tuhan, tetapi kita sudah diberkati Tuhan, maka kita harus memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Jadi jangan baru dapat berkat langsung Tuhan, ini Tuhan punya, saya pastikan yang Tuhan akan berkati saya. Terakhir dalam 1 bulan mulai agak berkat ini agak terganggu, dia sudah mulai mengeluh. Tuhan bilang uji saya kok ini sampai sekarang saya uji tidak bisa, sudah uji dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, otomatis apa yang telah kita lakukan tentang persembahan persepuluhan ini, maka janji Tuhan juga akan menyertai kehidupan kita. Tetapi tiap hari jangan hanya berpikir ini janji Tuhan dan tidak mau bekerja. Tuhan sudah bilang diberkati, dia jangan kerja lagi. Ya kalau di sini kita bicara jagung sampai 90, dan itu kayaknya di Lembur 1 periode. Di Lembur 1 periode, percaya atau tidak, ini ada beberapa gembala yang saya antar juga. Jadi jangan sampai bapak mama sudah kita bilang, anak-anak di sini jangan kawin di Lembur lagi, tidak juga. Soalnya ini banyak yang saya antar, ini masih puja, jangan sampai motivasi untuk jadi berkat di Lembur baru tiba-tiba sama begini, tidak jadi kawin di Lembur. Ini ketua koordinator yang omong nah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa ketika kita memberikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, maka janji Tuhan Ia akan membukakan berkat. Jadi kerinduan kita, doa kita yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati 2 kali lipat, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita telah memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita telah memberikan persembahan persepuluhan dengan baik. Maka janji itu akan menyertai kita dan doa kita juga sesuai dengan janji Tuhan. Ini kalau tidak, Tuhan bilang, kamu kasih tidak jujur, kau minta diberkati lebih. Ini 10% ini Tuhan punya, tapi karena terlalu banyak, kamu potong 5 dulu baru minta Tuhan berkat. Itu tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian yang pertama dari ketaatan untuk membayar persembahan persepuluhan adalah alat berjanji untuk mencurahkan berkat dan memberkati kita. Kemudian bagian yang kedua ayat 11 mengatakan, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Di dalam pembagian kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, maka pada kesempatan ini kita dapat melihat bagian yang kedua dari penyertaan atau ketaatan kita kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan melindungi umatnya. Di Lembur saya pernah bilang, kalau musim begini kita alasan itu musim tikus. Mudah-mudahan di sini tidak. Tapi kalau di sini tikus banyak, besok saat tidur kita cari kasih habis baru saya pulang. Itu berkat yang Tuhan kasih di kami yang ada di gunung. Karena tidak mungkin ikan mau merayap naik ke gunung. Begitu. Dan tidak mungkin tikus juga mau turun di laut. Jadi Tuhan sudah kasih kita tuh masing-masing. Jadi kalau saya ngomong begini jangan ada yang terganggu di bawah. Belum masuk tikus lagi nih. Ikan saja Bapak Mama ada makan kok. Jadi seringkali ini jadi alasan. Ini musim tikus. Jadi kami tidak mau potong banyak-banyak. Tapi sembahyang itu Tuhan memberkati lebih dari yang dia tanam. Ini persoalan berat. Ya ini persoalan berat. Tanam sedikit, minta banyak. Dengan alasan musim tikus. Jadi dalam perkunjungan satu pendeta bilang begini, Bapak Por di kami ini tahun ini musim tikus, jadi kami kerja sedikit saja. Sampai besok saya tidak pulang. Saya mau pergi kasih habis itu tikus kalau saya pulang. Supaya jangan tikus jadi alasan untuk kita tidak bekerja. Bicara kerja itu bicara diberkati Tuhan, bicara komitmen. Bukan persoalan tantangan yang kita akan alami. Itu persoalan Tuhan. Tuhan bilang kita diberkati, tapi duduk diam-diam kok hanya mau diberkati, tidak mungkin. Sehingga saya bilang yang petani, jangan musim politik baru duduk kopi dengar orang, betule. Oh itu Bapak itu memang begitu sudah. Itu saya pribadi saya tidak mau.
orang politik dorang khusus ini apa dia punya tim sukses datang omong kosong banyak dengan kita buang-buang kita pekerja duduk sama-sama dengan dia. Betul betul. Terakhir kita saudara sendiri jadi omong tidak baik kita super percaya. Kami di sini ini percaya dia, ternyata begitu Dia sudah mulai cuci kita otak. Dia pulang dia terima uang. Kita kosong. Kira-kira betul kok tidak? Jangan sampai tertawa ini karena dia juga. Jadi dia mulai datang cerita kita kelemahan. Ini orang ini begini. Di sini ini dia ada baik. Kita mulai terganggu. Kita tidak tahu istri ada tunggu kita di kebun. Kadang suami orang tuh paling banyak ngomong politik. Makan juga tidak. Duduk omong paksa istri harus siap ini. Pikir perasaan tamu tapi dia tidak siap. Sebentar istri yang pokok-pokok pikir jadi kebun dia omong politik. Orang yang omong dia pulang dia ada istri bakal lagi gara-gara bakal. Ini serius. Jadi sebentar dia sudah selesai pulang kita saudara yang tadi itu sudah tidak baik untuk kita. Dia cuci kita ke otak nah. Terakhir baru sembahyang Tuhan berkati, tidak pikir jago omong Tuhan berkati. Tidak potong rumput yang petani tidak potong rumput ke omong Tuhan berkati. Padahal yang datang omong dari kita dia pulang, bapak di sana bisa cuci dia ke otak ya sudah ini bukan sah. Dia sudah pulang. Kita kosong sudah. Itu dulu baru dia tinggal di sana tuh saya bikin orang merayap pelan-pelan. Jadi berbicara tentang Tuhan lindungi kita dari segala usaha, segala amal, kita yang kerja dulu. Bukan duduk kok hanya menghayal saja. Ini gunung ini kayaknya ini tahun saya kerja sampai bersih. Saya tanam sekian mok jagung. Habis itu nanti dapat sekian. Duduk menghayal orang sementara bakar kebun. Dia duduk menghayal. Orang sementara potong kebun, dia duduk menghayal. Itu tuh masa kalau 10 orang kok hanya kerja begitu saja, padahal dia tidak kerja. Coba lu jumpi kerja dulu baru ngomong begitu baik. Nanti sebentar mau tarik kena baru aduh banyak alasan yang terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang memberikan persembahan persepuluhan ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk melindungi kita dari segala usaha hama. Bukan hama untuk tanaman saja, tapi hama untuk penyakit manusia juga. Jadi bicara virus corona itu orang percaya tidak boleh takut begitu. Saya ini maksudnya saya bicara ini yang saya alami. Perkara dengan saya punya teman-teman hanya gara-gara saya punya jemaat ibadah dan tidak ibadah. Oh ini Bapak Pendeta ini tidak taat ini apa? Hamba Allah. Pemerintah itu kan wakil Allah. Masa hamba Allah tidak percaya wakil Allah? Wakil Allah sudah tidak boleh beribadah. Orang bukan omong tidak boleh beribadah, tapi beribadah atur jarak. Siap air cuci tangan pakai masker begitu. Tapi jangan di gereja baru semua pakai masker. Apalagi yang khotbah juga pakai masker. Habis berkhotbah napas susah-susah. Supaya jangan ada yang tidur. Ini sudah tertawa baru ada yang tidur lagi aduh. Itu terakhir saya panggil sapu. Kakak pendeta mau kita menyanyi saja. Saya tidak janji, pilih pun kita dua duet bos. Nah, saya pikir-pikir suara agak sama ini pas. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang perlindungan Tuhan, kita juga harus kerja dulu. Saya ini barang saya omong ulang-ulang. Kita harus kerja dulu. Jangan duduk kok bilang Tuhan lindungi, Tuhan lindungi. Ini yang pernah terjadi di Kupang. Waktu SMA saya ini juga pencuri senior begitu. Jadi tiba-tiba kakak dong ajak mau pencuri ini, tapi dong semua mau naik pas di Bukit Omno. Yang dibawa tuh semua kita punya. Padahal ini orang barang. Nah saya ini belum profesional dalam mencuri begitu. Jadi saya ini pikir ini percaya diri cabut orang punya ubi pisang dihantam sembarang. Dia orang ada lihat ini, tapi dong semua udah semua kita punya. Nah ternyata dong lihat, ini anak ini kok terlalu percaya diri sekali. Dan ini tuan tanah ini yang datang sama bapak begitu. Dan dong ini dong tahu yang kita curi, tapi saya tahu bukan kita curi karena kakak dong sebelah itu semua kita punya. Pas bakar begini satu dan begini. Ini kayaknya kita polisi datang deh kita bangun lari sampai kenapa?
Hebat tadi bilang kita punya, polisi datang. Ayo kita punya tapi tidak boleh bakar di sini. Tiba-tiba polisi datang, kami semua mau melari. Sampai di rumah baru orang bilang itu bukan kita punya. Tapi kalau hidup di Kupang tidak curi berarti kita bisa mati. Jadi kalau belum profesional dalam mencuri apa yang Tuhan punya, jangan coba-coba. Jangan bilang ini Tuhan punya juga kita coba-coba dulu, itu yang persoalan berat. Apalagi jangan alasan lupa begitu. Saya juga alami semua, saya ngomong, saya pikir dan memang saya lupa betul, tapi terakhir Tuhan tegur juga, Tuhan punya tuh pikir dulu begitu. Saya pulang dari sini, saya tanya mau mantu, kira-kira jagung ada berapa di situ? 5 kok 6. Padi ada 4. Akhirnya siap semua kok kita bawa di daerah. Itu nah hitung dulu 1 tahun punya berapa? Hitung-hitung apa? Anak kenapa satu-satu baru hitung. Ini jujur. Sampai di daerah ketua daerah terlalu banyak dia bawa saya. Uang juga jangan ngomong lah, ini barangnya yang Bapak taruh di situ baru. Apa yang terjadi dan terjadi. Ini kita omong jujur. Anak pertama sudah mati. Sekarang anak kedua juga sudah mati ini. Anak kedua, anak ketiga juga sudah mati, kedua yang masih hidupnya napas satu-satu lagi nih. Saya sudah Tuhan ini juga kalau dia manda saya berhenti melayani. Padahal ini saya yang salah nih, tidak bayar kedua. Saya pernah mengakui di sini Bapak Ibu. Tapi ada yang mau coba-coba dengan Tuhan, nggak coba sudah. Tapi jangan coba Tuhan kok kena dulu baru datang di ibu bilang, saya hanya coba-coba saja. Pikirnya saya ngomong jangan coba-coba dengan Tuhan. Saya sampaikan satu kesaksian ini Bapak Ibu. Saya punya sembahyang itu, sembahyang saya tes habis. Sampai sembahyang tidak bisa medis juga kami mau pukul lampu dia saja tidak. Ini Bapak Vikaris juga ada. Mama tua di rumah bilang, aduh kasih tahu itu kan pendeta kok jangan marah-marah dokter lah. Dia suntik anak kasih mati lagi. Ini kita marah-marah begini dia tidak akan berani suntik. Dia suntik kasih mati di rumah sakit kita bakar. Karena ini pendeta semua. Artinya bahwa dalam kondisi terpuruk ini kita sudah pakai otak kan tidak jelas ini kita mulai bakar. Padahal kita tidak mengakui bahwa ternyata kita lupa Tuhan. Kita tidak mengakui bahwa apa yang menjadi milik Tuhan itu kita sudah lupa. Dan kita juga terlalu lupa bahwa ternyata Allah berjanji untuk melindungi kita. Kenapa sehingga kita lupa? Karena kita juga lupa Tuhan punya yang harus kasih Tuhan kita sudah lupa. Ya supaya saya sampaikan firman Tuhan begini, Abdur bilang, kita pakai bantu kita omong sendiri supaya orang ngomong bilang, itu waktu saya ngomong begitu. Nah, jadi pas tiba-tiba konten perpuluhan, ada yang bilang, Bapak Pendeta tuh begitu mau perpuluhan dia tidak pernah dia tidak kasih dan mana saya ngomong nah ini juga jadi pengalaman saya dan menjadi kesaksian bagi kita semua supaya ingat bahwa Tuhan berjanji untuk melindungi kita. Jadi jangan hanya karena perpuluhan 10-20 ribu kita mulai lupa Tuhan, beli obat dulu begitu. Ini anak ada demam jadi biar itu kita beli obat dulu. Tuhan punya itu dari belakang. Padahal ini 10-20 ribu ini kita datang taruh di sini dalam nama Yesus anak sembuh. Dan memang betul. Hari Rabu mau antar pi Kupang, Selasa malam anak sembuh. Hari Rabu jam 12 mau pi Kupang, jam 12 kami pulang. Dan itu anak tuh biar ada sakit-sakit di perjalanan kami bawa saja. Tapi kemarin bawa antar naik di Mandetwati, anak juga sakit, mama juga sakit. Akhirnya tinggal semua. Kalau tidak itu bap mama pu jembatan ada bap mama pu anak yang ada tidur terus anak akan pukul mulai dari muka sampai ini memang serius. Naik di Mandetwati itu jemaat pu anak dong tuh itu dia pukul sembarang. Orang mau dengar datang kok tidak tahu mau naik buat apa di depan. Anggap saja masih jam 8 ya. Itu artinya pagi. Karena jabatan koordinator ini mungkin Oktober, bukan mungkin tapi Oktober ini sudah pas kasih teman-teman lain. Kami banyak orang jadi satu-satu mulai tes dulu begitu. Jadi jangan sampai ke depan saya datang sudah jadi gembala saja, tidak koordinator lagi
Dan itu juga menyebabkan jangan sampai saya tidak dapat tugas di sini. Jadi harus sama dengan kalau pendeta tadi menyanyi 3 kali karena berpikir jangan sampai ke depan tidak ada kesempatan menyanyi lagi. Dan jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan dalam melakukan segala pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, Tuhan berjanji untuk menyertai, untuk melindungi. Berarti kita itu kerja dulu. Entah hama yang mau datang, kok apa yang mau datang, kok kita itu kerja. Musim kerja kita kerja. Saya di kampung itu sampai jemaat bilang, Bapak omong tapi Bapak tidak kerja. Saya kerja, Bapak omongnya dia. Apa gimana? Ya saya punya kerja, ini omongnya dia. Jadi kalau kamu mau kerja, potong rumput. Tapi kalau kamu bilang saya juga harus kerja, jangan tanam panen itu kamu punya 10, saya punya 5, baru kamu mulai bangga-bangga. Bapak pendeta punya sedikit. Itu satu pekerjaan sampingan. Karena satu pekerjaan pokok itu omongnya dia. Khotbah ini yang dia begitu. Jadi jangan berpikir itu pendeta omong tapi jalan-jalan saja. Memang itu yang dia. Jadi di lembur itu saya bawa motor turun naik Murwati, pendeta Murwati. Ini pendeta saya turun naik. Ya itu yang saya pekerjaan. Tugas khotbah saya berkhotbah. Tugas melayani saya melayani. Tugas antar istri anak saya antar. Ada satu rahasia yang saya tidak mau omong. Atau saya mau omong. Saya sebelum berkunjungan, saya siap kayu api memang untuk istri baru saja. Suami siaga. Apalagi tampang model begini kalau kerja tidak baik berbahaya sekali. Artinya ini saya mau tunjukkan bahwa di lembur itu pemuda orang itu rajin-rajin saya. Jangan ragu. Ini jelas baik. Jadi Bapak Fikar itu berkhotbah di lembur 1 jam kami tidak sadar. Jemaat minta tambah. Mudah-mudahan saya 1 jam lebih dan jemaat minta tambah. Di Kupang itu yang orang bilang orang Alor itu yang khotbah 3 jam jemaat minta tambah itu di Kupang. Enak. Orang Alor berkhotbah tuh 3 jam jemaat minta tambah. Kalau di Alor orang lembur berkhotbah 3 jam jemaat minta tambah. Itu baru kalau saya khotbah 1 jam jemaat tidak minta tambah, itu persoalan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Ini saya hanya mengingatkan kita saja. Jadi otomatis jangan terlalu tegang-tegang. Kalau Bapak Mama sudah tegang, ini dengar yang hampir 50 lebih orang tegang, apalagi saya yang bicara. Tegang. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 12 mengatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ketaatan membayar persembahan persepuluhan. Dampak dari ketaatan itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menjadi berkat. Negeri kesukaan berarti menjadi berkat. Otomatis ketika kita diberkati Tuhan, kita juga rindu menjadi berkat. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan dan kita tidak menjadi berkat, firman Tuhan pada ayat 12 ini tidak berlaku bagi kita. Yaitu, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi negeri kesukaan memang di sekitar kita banyak orang yang merasa diberkati Tuhan. Di dalam lingkungan kita banyak orang yang merasa diberkati Tuhan. Di dalam negeri ini banyak orang yang merasa diberkati Tuhan. Tetapi sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Cukup hadir dan menjadi membuat orang tersenyum. Sehingga tadi kakak pendeta bilang virus corona itu dia punya obat untuk kasih dia hilang, itu tertawa. Makanya saya datang obat corona ini. Kasih sembuh Bapak Mama di sini. Kalau saya kalau pulang dengar ada yang sakit karena begini, itu bukan tanggung jawab saya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi negeri kesukaan. Jadi kalau pidato orang dan jemaat Petra itu jemaat yang diberkati Tuhan, itu janji Tuhan. Bukan hanya menjadi berkat saja, tapi orang mengatakan bahwa negeri itu diberkati Tuhan. Orang-orang itu diberkati Tuhan. Dan kadang memang jujur membuat kita bingung. Jemaat di sana ini dong pekerjaan kita lihat, aduh, ini kerja begitu-begitu saja mah.
Dong perpuluhan ini memang luar biasa sekali. Kalau di lembur saya bilang yang tinggal di pantai doang turun di laut sudah. Di laut tuh tidak ada batas laut. Oh ini punya ini punya itu tidak ada. Ya kita petani di gunung ini yang orang lewat sedikit tuh firman Tuhan sudah bilang itu sudah dosa. Jadi kita melanggar di sana, tapi dia ada langgar kita punya langgar. Ya kita mau pergi ikut di batas yang sebenarnya dia bilang Pak pendeta sudah bersalah. Ya sudah biar saya pakai pun habis sudah. Ya di gunung atau tanah itu ada batas tanah, tapi di laut tidak ada. Mau turun taruh rakit di atas orang punya itu yang salah. Laut masih terlalu luas. Kalau saya ini yang ya Tuhan atur saya untuk ada di gunung. Jadi turun di laut 5 menit sumabok. Saya sudah pernah coba karena kami orang di pantai. Jadi coba-coba untuk bisa buktikan suami siaga ini cari ikan. Jauh belum sampai 10 meter saya sudah mulai oleng. Orang bilang, Bapak minum air laut saya sampai ini kayaknya kamu akal saya. Ini kayaknya kamu akal saya tidak mau. Jangan begitu Bapak, itu supaya Bapak mabuk hilang. Mabuk hilang antar saya kembali pergi. Saya selesai. Antar saya sampai di darat, ikan yang don cari juga kami tidak jadi makan karena saya mabuk tidak habis-habis. Akhirnya saya bilang, oh memang Tuhan tempatkan saya itu ada di gunung. Artinya Tuhan tempatkan kita itu pada tempat yang tepat dari pekerjaan yang kita miliki. Amin. Jadi jangan kita dapat pekerjaan ini, pendapatan sedikit kita mulai berpikir, Bapak itu di sebelah tuh begitu-begitu mah. Dia pendapatan besar, ya kayaknya kita di visi itu saja. Visi itu kita tidak sama dengan dia. Karena Tuhan sudah tempatkan kita itu di tempat yang tepat. Dan saya juga tidak mungkin berpikir bahwa jemaat di sebelah ini diberkati, jadi lebih baik saya juga bikin rumah di sana, tinggal di sana, saya pasti saya jadi diberkati. Itu tidak mungkin. Tuhan tempatkan saya sudah di gunung, tidak mungkin saya turun di kota dan saya mengatakan bahwa ini tempat ini yang nyaman. Jujur, saya turun di pantai itu, itu hampir sama tidur di luar saja. Tapi orang di pantai naik di satu kampung, itu kain sampai berapa lapis ya dok tetap ngomong bilang dingin. Ngomong dingin saya mengakui saja walaupun saya tidur tidak pakai kain. Karena Tuhan sudah tempatkan saya itu ada di situ. Yang jadi guru, yang PNS, Tuhan tempatkan kita di mana Tuhan punya maksud untuk kita jadi berkat di situ. Kami punya penyuluh pertanian di kampung, tiba-tiba pindah pantar dia datang mengeluh di saya. Adik ini bagaimana saya bilang Tuhan punya maksud untuk kakak ada di situ dan menjadi berkat. Begitu. Jadi Tuhan tempatkan kita itu pada tempatnya. Dan ketika Tuhan tempatkan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan menjadi berkat di situ. Jangan mengeluh dengan keputusan Tuhan. Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah tempatkan kita, maka kita juga harus mengakui bahwa Tuhan tempatkan saya untuk menjadi berkat di sini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan kerinduan kita tentunya diberkati untuk menjadi berkat. Kerinduan kita ketika kita diberkati, kita menjadi berkat. Dan saya sudah pastikan bahwa Bapak Ibu di sini hadir untuk menjadi berkat. Bapak Ibu sementara bikin ini gedung ini pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan saya hanya membayangkan yang sekarang saja saya ada ragu-ragu untuk sampaikan firman, apalagi itu sudah jadi. Itu kayaknya dada bisa bunyi. Karena kita ini pemain lokal. Setuju juga tidak? Tidak. Yang jelas pemain lokal kalau masuk di internasional ada bunyi. Tetapi tujuannya adalah hadir dan menjadi berkat. Amin. Bukan membuat supaya kita bangga, kami punya lebih luar biasa, itu saya pastikan yang tidak. Karena Bapak Mama di sini ini mungkin tidak 100% saya bergaul, tapi saya sedikit tahu. Istilah kita skripsi adalah ambil sampel. Sampel. Jadi sampel. Ya sampel itu kalau kita sudah ambil otomatis itu sudah jadi tolak ukur bahwa ini sudah jelas begitu. Jadi Pak Kaleb omong saja, saya sudah pastikan Bapak Ibu di sini punya kualitas. Tapi jangan begitu kalau langsung sombong memang. Karena Tuhan bilang ia melawan orang sombong. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sudah 1 jam lebih. Jadi firman Tuhan mengatakan tentang ketaatan untuk membayar persembahan persepuluhan. Dampak atau hasil dari ketaatan kita untuk membayar persembahan persepuluhan yang pertama, Allah mencurahkan berkat dan memberkati kita.
Allah juga melindungi kita, Allah juga melindungi segala usaha pekerjaan kita, kemudian Allah menempatkan kita di tempat yang tepat untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Minta dengan kerendahan hati Bapak Vikaris Naaman Fanma STA mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam anak Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami percaya kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami, meneguhkan dan menguatkan di dalam setiap kelemahan kami. Dan pada saat malam hari ini ketika kami pulang, kami mendapatkan sukacita berkat daripada Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman Tuhan tetap mendengung di dalam setiap hati kami, untuk kami nikmati dan rasakan di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin.